بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كاسر الأكاسرة وقاهر الجبابرة وناصر كل من ناصره، وأشهد أن لا إله إلا الله يعز من يشاء ويذل من يشاء وله ملك الدنيا والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المزجاة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من الأنصار والمهاجرة، ثم أما بعد. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan menjelaskan tentang akidah Nusairiyah, yaitu secara singkat, secara akidah yang paling utama yang diyakini oleh Nusairiyah, yaitu para suatu sekte atau agama yang dianut oleh pemerintah Suriah, Bashar al-Assad dan para pengikutnya. Ada beberapa pendapat tentang makna Nusairiyah. Ada yang mengatakan bahwasanya Nusairiyah diambil dari pendirinya yang bernama Muhammad bin Nusair an-Numairi. Ya, dialah pendiri sekte Nusairiyah. Ya, sehingga nisbah sekte Nusairiyah dinisbahkan kepada pendirinya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nusairiyah diambil dari kalimat Nasara. Kalimat Nasara, kenapa? Karena ada kesamaan di antara Nusairiyah dengan Nasara dalam beberapa hal. Di antaranya, sebagaimana Nasara mereka memiliki akidah tatslits, ya, Trinitas. Demikian juga Nusairiyah, mereka juga memiliki akidah Trinitas, di mana mereka beriman atau menuhankan Ali bin Abi Thalib dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Salman Al-Farisi. Sehingga mereka memberi rumus tentang Ali, Muhammad dan Salman dengan rumus Ain, yaitu Ali, Mim yaitu Muhammad, dan Sin adalah Salman Al-Farisi. Dan ada beberapa pendapat yang lain, akan tapi dua pendapat inilah yang paling masyhur tentang nama-nama Nusairiyah. Dan mereka memiliki nama yang lain selain nama Nusairiyah, yaitu Alawiyun. Mereka dikenal dengan nama Alawiyun. Dan ini adalah nama yang disukai oleh mereka. Dan nama ini merupakan penamaan yang diberikan oleh orang-orang Perancis, Faransa, ya, sejak tahun 1920 Masehi. 1920 Masehi, orang-orang Perancis menamakan Nusairiyah dengan nama Alawiyun. Ya, kenapa? Karena mereka menyukai nama ini, orang Nusairiyah, karena dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan mereka cinta dengan nama ini. Orang-orang Faransa memberi nama Alawiyun kepada Nusairiyah sebagai rasa terima kasih kepada Nusairiyah yang telah membantu Faransa dalam menghabisi Ahlu Sunnah. Kemudian mereka, orang-orang Nusairiyah, tatkala mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib, mereka khilaf tentang bagaimana kondisi Ali bin Abi Thalib setelah meninggal dunia. Ya, ada yang mengatakan di antara mereka bahwasanya Ali bin Abi Thalib, ya, ruhnya pergi ke Syams, ke matahari, ya, sehingga mereka menuhankan matahari. Demikian juga sebagian mereka mengatakan bahwasanya ruh Ali bin Abi Thalib pergi ke Qamar, ke bulan, sehingga, dan ini dikenal dengan kelompok Kulaziyah atau kelompok Qamariyah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ruhnya Ali bin Abi Thalib pergi ke Sahab, ke awan, sehingga sampai sekarang kata beliau sampai sekarang masih saja orang-orang Nusairiyah sujud kepada matahari dan sujud kepada bulan, bukan karena matahari dan karena bulannya, tapi mereka meyakini bahwasanya ruhnya Ali berada di matahari atau berada di bulan atau berada di Sahab, di awan. Kadang tatkala ada awan besar lewat, maka mereka pun segera sujud ke awan tersebut, karena mereka meyakini, sebagian mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib sedang berada di atas awan tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari Nusairiyah, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak beriman kepada surga dan neraka. Bahkan mereka tidak beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak beriman kepada perintah yang ada dalam Al-Qur'an ataupun larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya mereka memiliki takwil batiniyah. Mereka punya tafsiran batin, ya. Sehingga mereka dikenal dengan batiniyah, ya. Mereka punya tafsiran batin, tafsiran yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya. Tatkala tafsiran mereka asyhadu alla ilaha illallah, maksud mereka asyhadu alla ilaha illa Haidar. Ya, kata mereka tidak ada Tuhan kecuali Ali bin Abi Thalib, ya, dan tidak ada hijab yang menjadi perantara antara kita dengan Ali bin Abi Thalib kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jalan menuju
Ali bin Abi Thalib kecuali kata mereka wala tariqa ilaihi illa Salman dzul quwwatil matin. Tidak ada jalan menuju kepada jalannya Ali bin Abi Thalib kecuali Salman Al-Farisi yang sangat kuat perkasa. Mereka juga mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang telah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan khurafat yang mereka yakini ya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya Ali yang telah menciptakan Salman, kemudian menciptakan Miqdad bin Aswad, karena mereka menggabungkan sebagian sahabat seperti Al-Miqdad bin Aswad, demikian juga Utsman bin Maz'un ditugaskan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengatur panas tubuh manusia dan juga masalah penyakit yang menimpa manusia, dan demikianlah keyakinan aneh yang ada pada mereka. Intinya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya ingatkan kembali kata beliau, sampai sekarang masih didapati orang-orang Nusairiyah mereka sujud kepada Syams, kepada matahari. Mereka sujud kepada rembulan, mereka sujud kepada awan. Kenapa? Karena mereka meyakini Ali bin Abi Thalib, ruhnya Ali bin Abi Thalib sedang berada di matahari atau di rembulan atau di awan. Kemudian adapun Ibnu Nusair, yaitu Muhammad bin Nusair An-Numairi, pendiri Nusairiyah, beliau adalah orang yang menghalalkan pernikahan dengan maharim, dengan yang masih mahram. Menikah dengan adik tidak jadi masalah menurut dia. Dan dia juga membolehkan liwat, homoseksual diperbolehkan olehnya. Oleh karena sampai sekarang di Suriah, kata beliau, masih ada acara, dan ini diketahui oleh Ahlussunnah bahwasanya mereka punya acara, suatu malam mereka berkumpul seluruh orang-orang Nusairiyah, ya, laki-laki, perempuan, ibu mereka, adik mereka kumpul suatu tempat, kemudian mereka matikan lampu, kemudian mereka berzina semau mereka, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, dengan adiknya, dengan istri orang lain, dengan siapa saja diperbolehkan, dan acara tersebut masih terus berlanjut hingga sekarang. Adapun berkaitan dengan Alkitab, Nusairiyah tidak beriman kepada Al-Quran. Kalaupun mereka beriman Al-Quran, mereka punya takwilan batin. Ya, tapi mereka memiliki kitab suci yang lain, dikenal dengan usus. Mereka namakan dengan kitab usus, dan mereka menjadikan kitab ini kitab suci karena, dan kitab suci ini ada 16 surat ya yang terdapat dalam kitab tersebut. Adapun kepada para nabi, mereka tidak beriman kepada para nabi. Mereka hanya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun diciptakan oleh Ali bin Abi Thalib. Adapun masalah hari akhir, tentunya mereka tidak beriman kepada hari akhir. Mereka tidak beriman dengan adanya balasan, kemudian adanya ganjaran dari Allah, adapun hukuman dari Allah, azab dari Allah, tidak ada jannah, tidak ada neraka, tidak ada surga. Namun mereka beriman dengan adanya tanasukhul arwah, ya, proses tanasukhul arwah, reinkarnasi, mereka beriman dengan hal ini, dan ini diambil dari agama Hindu, yang berpindahnya ruh seseorang ke jasad yang lain. Dan azab, adapun azab hukuman itu tergantung bagaimana kedekatan mereka dengan imam-imam mereka, atau bagaimana kekuatan keyakinan mereka terhadap akidah Nusairiyah. Jika seorang di antara Nusairiyah beriman kepada imam-imam mereka dan juga sesuai dengan akidah mereka, maka tatkala mati ruhnya akan berpindah kepada jasad manusia yang lain. Tetapi jika dia tidak beriman, kemudian melanggar aturan-aturan Nusairiyah, maka tatkala mati ruhnya akan berpindah kepada ruh haiwan. Bisa jadi berpindah kepada sapi, bisa jadi berpindah kepada dongki, kepada himar, keledai, bisa jadi kepada af'a, yaitu kepada ular-ular, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Oleh karenanya kata beliau, kita di Suriah sering ketawa mendengar cerita-cerita mereka, cerita-cerita lucu, karena mereka meyakini, terkadang di antara mereka meyakini bapak-bapak mereka sekarang pindah ke himar, kepada keledai, sehingga sebagian keledai diyakini situ ada roh bapaknya. Ini merupakan perkara yang sangat lucu yang mereka dengar dari orang-orang Nusairiyah tatkala mereka tinggal di Iran, di Suriah. Demikian juga ada yang meyakini bahwasanya ada ruh yang berpindah ke lalat, atau bahkan kepada tumbuh-tumbuhan, kepada benda-benda mati. Intinya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nusairiyah meyakini sebagaimana pernyataan mereka, barang siapa yang menyelisih akidah mereka maka kafir. Artinya kafir artinya apa? Darahnya halal untuk ditumpahkan, dan hartanya berhak untuk diambil. Hartanya juga halal untuk dirampas. Oleh karenanya mereka membenci ahlu sunnah, mereka musuh ahlu sunnah, dan mereka menghalalkan darah ahlu sunnah. Bahkan itu ibadah bagi mereka membunuh ahlu sunnah. Bahkan mereka menolong orang-orang yang musuh ahlu sunnah, sebagaimana telah lalu mereka membantu orang-orang Perancis tatkala masuk di Suriah pada tahun 1920 Masehi,
sehingga dalam mereka menunjukkan di mana tempat-tempat Ahlussunnah untuk dibantai atau dihabisi oleh orang-orang kafir Perancis. Adapun masalah ibadah, ya, maka mereka memiliki takwilan-takwilan yang batin, takwilan-takwilan batin. Ada tafsiran-tafsiran batin. Seperti syahadah, ya, asyhadu alla ilaha illallah, sebagaimana kita telah jelaskan, itu tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Ali. Ya, mereka memiliki akidah tatslits, yaitu ain, mim, sin. Ali, ain itu Ali bin Abi Thalib, mim itu Muhammad, dan sin adalah Salman, dan mereka lebih memuliakan Ali daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun taharah bersuci, tidak ada taharah bagi mereka, ya. Tidak ada taharah bagi mereka. Bagi kata mereka bersuci yaitu mencaci maki para sahabat, ya. Mensucikan hati mereka dengan mencaci maki para sahabat, melaknat para sahabat, itulah bersuci menurut mereka. Oleh karenanya mereka, menurut mereka jima, berhubungan, tidak membatalkan taharah, ya. Dan tidak membatalkan taharah, tidak ada wudu bagi mereka. Demikian juga masalah salat. Mereka tidak salat, ya. Orang-orang musyrik tidak salat. Sebagian mereka menafsirkan bahwasanya salat 5 waktu artinya berkeyakinan kepada mengenal 5 nama, yaitu Ali, Hasan,